Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah ikhwatul iman Masjid Al-Ikhlas anu sami-sami miharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Atas sakedahna dina ieu waktos urang sadayana muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu teu kendat maparin kanikmatan ka urang sadayana. Buktos dina ieu majelis urang tiasa hadir kalayan pinuh ku kasehatan, insyaallah pinuh ku kabingah. Dina waktos kapengkor para wargi sadayana urang banyak dikejutkan dengan berbagai tragedi di antawisna. Nyaeta musibah-musibah baik anu tumiba di daerah urang sadayana tanapi di daerah ikhwan urang sadayana anu sanes. Oge urang dikejutkan di antawisna ku kajantenan di mana aya hiji ustad anu memperkosa istilah media mah ya. Tapi upami di titenan mah upami numutkeun agama maranehanana mah eta teh lain memperkosa, malihan mah akidah. Bahwa ustad yang kemudian memperkosa istilahna 12 santri eta teh ternyata berakidah Syiah. Ari Syiah mah ngagaduhan akidah di antawisna menganggap kemuliaan, yaitu melakukan pernikahan mut'ah atau yang disebut dengan nikah kontrak. Jadi Pak istilahnya namun misalkan numutkeun aranjeunna mah hiji jalmi anu can melakukan mut'ah maka kesyiahannya itu diragukan. Syiah teh. Jadi lamun orang macan siga hampir setahap dengan syahadat, tidak diakui dengan kesyiahan. Nah ikhwatul iman rahimakumullah, punten nya abdi sateuacan lebet kana materi baheula di zaman Nabi Musa alaihi salam aya salah sawios ulama namina Balaam. Eta teh dipasihan kelebihan ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta dipaparin al-asma al-azam. Al-asma al-azam teh ikhwati man tiap anjeunna ngadoa pasti dikabul. Waktu harita para wargi sadayana nalika Nabi Musa datang ke daerah Balaam anu waktu harita aya kerajaan, waktu harita hariwa. Kalau kemudian Nabi Musa alaihi salam mengambil kekuasaan dari raja tersebut. Sehingga raja tersebut meminta kepada Balaam untuk mendoakan Nabi Musa ini. Maksudnya mendoakan kejelekan. Dan ternyata ikhwatul iman rahimakumullah Balaam ini menolak. Sebab yang didoakan ini adalah seorang nabi, seorang rasul. Tapi akhirnya Balaam ini ikhwatul iman rahimakumullah mau mendoakan kejelekan untuk Nabi Musa setelah dipaksa oleh istrinya. Namun istilah orang cik atuh lamun ayeuna aa teu nurut kana naon nu disungkeun ku raja urang pangabutuh rek ti mana deui gitu. Kadang kawis keimanan seorang ustaz, kealiman seorang ulama itu bisa hancur gara-gara istri. Itu kumaha atuh lamun teu dieu mah urang teh dapur teh ngebul gitu.
Maka ikhwatul iman rahimakumullah, atas desakan istrinya akhirnya kemudian Bal'am ini menyanggupi untuk mendoakan kejelekan Nabi Musa alaihissalam dan memberikan tips kepada raja agar mengikuti saran dari Bal'am ini. Di antaranya ikhwati iman, agar mudah dikabul doa beliau ini, ya, doa Bal'am ini adalah menyuruh raja tersebut untuk mengutus selir-selir wanita-wanita termasuk putri-putrinya untuk menggoda Bani Israel yang ada pada waktu itu dan kemudian melakukan zina, Pak. Dan ternyata ikhwati iman, Bani Israel pada waktu itu melakukan perzinahan. Dan akhirnya pada waktu itu ikhwati iman, Nabi Musa alaihissalam terus berputar-putar di daerah tersebut, tidak mampu keluar dari daerah tersebut disebabkan doanya Bal'am. Nah, catatan bagi saya ikhwatul iman rahimakumullah, agar kemudian saya masih membahasakan ikhwan-ikhwan ini masih terjebak di akidah Syiah untuk segera bertobat. Kenapa, Pak? Karena Syiah itu menuntut untuk melakukan mut'ah. Bagi mereka nikah, bagi kita zina. Ya rekumaha Indonesia rek aman, ya perzinahan, sedangkan zina itu mohon maaf, Pak, di antara sebab untuk menghalalkan turunnya azab Allah. Maka secara logisnya enggal tarobat gitu bagi mereka yang berakidah Syiah. Dan memang menggiurkan, Pak. Coba itu ayat akidah mut'ah kamu bagi mereka yang kaum muda gitu, kontrak, Pak, nikah akad sajamun. Coba apa bedanya dengan perzinahan? Itu barangkali ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi saya juga ingin tegaskan pada kesempatan kali ini agar masyarakat tahu dan lebih hati-hati lagi dengan akidah Syiah ini. Dan ternyata coba, Pak, bayangkan saja dari 12 santri itu kalau nggak salah ya, ada sampai ke tahap melahirkan sebanyak 9 anak ya. Kalau tidak salah, betul ya? Itu bayangkan, Pak, coba 9 anak ini bukan kebetulan menurut saya. Bahkan bisa jadi memang orang tuanya bisa jadi berakidah Syiah, diantarkan ke sana. Hanya barangkali pada waktu itu ada santrinya yang tidak terima dan akhirnya melaporkan, speak up. Bayangkan aja udah 9. Dan menyebutkan bahwa anak-anak itu adalah anak yatim. Coba, parah, Pak. Anak dia sendiri disebutnya anak yatim. Nah, ini barangkali ikhwati iman menjadi klarifikasi buat kaum muslimin agar yang pertama lebih hati-hati lagi dengan akidah Syiah, dan juga kalau mau mengantar anaknya ke pesantren tolong lihat dulu akidahnya, siapa ustadznya gitu. Maka kalau tidak ada kejelasan seperti itu, lebih baik kita tahan dan kemudian dimasukkan pesantren kepada asatid atau pesantren yang manhajnya sudah jelas. Baik ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama kaji sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bab ke-17 nomor ke-75. Hadis ini berbunyi, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merangkulku, waqala, dan kemudian beliau berdoa, Allahumma 'allimhul kitab, ya Allah ajarkanlah kepada anak ini alkitab, yakni Al-Qur'an. Dan ikhwatul iman rahimakumullah, ini luar biasa hadis ini kita akan kaji. Bahkan saya temukan betapa luar biasanya hikmah yang terkandung di dalam hadis ini. Dari aspek pendidikan ada dua, Pak. Yang pertama aspek sebagai pendidiknya dan aspek sebagai peserta didiknya atau santrinya. Nah ikhwatul iman rahimakumullah, yang menariknya yang ingin saya sampaikan pada hadis ini, bagaimana sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan doa Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah ajarkanlah kepada anak ini alkitab, yakni Al-Qur'an. Ikhwatul iman rahimakumullah, di dalam suatu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 ilmu yang wajib dituntut oleh manusia. Yang pertama yaitu Al-Qur'an. Yang kedua
as-sunnatul qaimah, yaitu sunnah yang tegak. Yang ketiga faraid atau perhitungan waris. Adapun sisanya adalah keistimewaan. Bukan tidak penting, tapi yang lainnya adalah keistimewaan. Nah, di sini kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, ajarkanlah kepada anak ini Alkitab, yakni Al-Qur'an. Ikhwatul iman rahimakumullah, dan luar biasanya dengan hikmah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan temukan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma merupakan salah satu sahabat yang paling banyak mengeluarkan fatwa di dalam Islam. Jika kita merujuk di kitab Taisir Mustalah Hadis karangan Mahmud Tohan, kita akan temukan bahwa sahabat yang paling banyak berfatwa itu adalah sahabat Ibnu Abbas. Ini mengindikasikan bahwa sahabat Ibnu Abbas ini memiliki keluasan ilmu yang sangat luar biasa. Padahal ikhwatul iman rahimakumullah, kalau kita sama-sama perhatikan, sahabat Ibnu Abbas ini menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulazamah dengan Rasulullah itu hanya 2,5 tahun. Jadi dari Mekah beliau bersama ibunya pada usia 10 tahun setengah bermulazamah dengan Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada usia saat beliau masih 13 tahun. Artinya mulazamah beliau ini hanya berapa? 2,5 tahun. Tapi luar biasanya dengan waktu yang 2,5 tahun itu Ibnu Abbas menjadi sosok pribadi yang luar biasa. Namun bahasa orang mangan kuduna mah anu pangseueurna fatwa mah kuduna sahabat anu pas pangmimitina asup Islam atau lebih lama mulazamahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kenapa Ibnu Abbas persahabatan atau mulazamahnya dengan Rasulullah 2,5 tahun bisa menjadi sosok pribadi yang luar biasa. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, Imam Syamsuddin Az-Zahabi memberikan komentar bahwa banyak gelar yang diberikan kepada Ibnu Abbas ini. Yang pertama, ikhwatul iman, beliau disebutkan dengan Habrul Ummah. Istilah habrun ini, ikhwatul iman, adalah sebutan bagi mereka yang memiliki keilmuan yang tinggi. Kalau zaman kita itu disebutnya apa? Syekh gitu. Syekh itu sebetulnya istilah kakek. Secara bahasa artinya apa? Kakek. Tapi di dalam ilmu ikhwatul iman, bagi mereka yang memiliki keilmuan tinggi disebut dengan syekh, atau sepuh dalam urusan agama. Terus di kita ada istilah apa lagi? Buya. Buya itu dari kata abia, dibuang a-nya jadi buya, ayahku gitu. Kenapa orang yang memiliki keilmuan tinggi disebut buya? Karena kata Ali bin Abi Thalib, siapa saja yang mengajarkanmu walaupun satu huruf, ya, maka dia adalah bapakmu dalam urusan agama. Maka kemudian orang Indonesia menyebut orang yang memiliki keilmuan tinggi dengan buya, atau istilah lain kiai, atau istilah lain ustadz. Nah, Imam Syamsuddin Az-Zahabi memberikan gelar kepada Ibnu Abbas dengan istilah Habrul Ummah, kiai na umat lawan orang. Dan kedua ikhwat iman, beliau diberi gelar di zamannya wa faqihul asr, merupakan orang yang paling faqih di zamannya. Coba. Padahal sekali lagi saya tegaskan, mulazamahnya Ibnu Abbas itu hanya 2,5 tahun. Selanjutnya ikhwat iman, wa imamut tafsir. Beliau ini diberi gelar imam tafsir. Pak, mohon maaf, jika ada ulama diberi gelar imam, maka dia adalah salah satu ulama yang menjadi rujukan fan ilmu di dalam beberapa fan ilmu, cabang-cabang ilmu. Contoh, misalkan ada yang mengatakan Imam Al-Bukhari, maka di dalam hadis Imam Bukhari ini menjadi rujukan di zamannya dalam bidang hadis. Kemudian kita katakan Imam Malik, maka beliau adalah merupakan bukan hanya sekedar bidang fikih, beliau juga ahli hadis. Kemudian di dalam qiraat ada Imam Al-Jazari. Kenapa disebut imam? Karena menjadi rujukan dalam membaca Al-Quran. Maka istilah imam ini ikhwati man rahimakumullah merupakan rujukan. Padahal pada waktu itu
masih ada sahabat yang lain dan beliau diberi gelar Imamut Tafsir. Ikhwatul iman rahimakumullah, satu waktu Umar bin Khattab pernah mengajak Ibnu Abbas untuk sama-sama mubahatsah. Kalau di Majalengka ada kegiatan mubahatsah ikhwati iman, berkumpulnya para asatid untuk mengkaji sebuah kitab, ngumpul gitu. Nah kemudian ini Ibnu Abbas usianya baru 13 tahun. 13 tahun usia berapa SMP Pak? Satu ya. Satu SMP, budak SMP ngariung jeung lamun kalau di Persis itu ada Dewan Hizbah, diabuskan ke Dewan Hizbah. Wow ya. Dikumpulin di Dewan Hizbah. Dan kemudian sahabat yang lain mempertanyakan, "Loh kok anak seusia ini kenapa dibawa? Saya punya anak seusia ini juga nggak dibawa. Kok ini dibawa?" Kata Umar bin Khattab, lihat aja nanti. Dan ikhwat iman pada waktu itu mubahatsahnya kajian surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Dan luar biasa pada waktu itu sosok Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mampu menjelaskan surah An-Nasr dengan gamblang dan penuh hikmah. Ini luar biasa ikhwat iman. Padahal mulazamahnya aja 2,5 tahun. Dan bahkan ikhwat iman, pujian-pujian dari sahabat menyebutkan, kata Umar bin Khattab, Ibnu Abbas ini Pak pernah mengadakan pengajiannya di luar dan kaum muslimin berkumpul betapa banyaknya pada waktu itu, dan mengatakan ikhwat iman Umar bin Khattab, kalaulah bangsa Romawi dan Persia mendengarkan tafsirnya Ibnu Abbas pasti masuk Islam Pak, mohon maaf, sebagus-bagusnya seorang ustadz menjelaskan hadis atau menjelaskan Al-Quran belum menjamin bahwa non muslim bakal langsung masuk Islam, betul ya? Tapi ini saking luar biasanya dan terlontar dari sosok Umar bin Khattab. Kalau orang Persia dan Romawi mendengarkan penjelasan Ibnu Abbas pasti bakal masuk Islam. Ini luar biasa ya. Mohon maaf Pak, bahkan pada waktu perpecahan Khawarij dan Syiah itu, kan Khawarij ini yang langsung menentang siapa? Sahabat Ali, dan pada waktu itu pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas Pak menggunakan baju yang rapi dan kemudian pakai minyak wangi akan mendakwahi Khawarij. Ali bin Abi Thalib khawatir, bahkan sampai tahap melarang Ibnu Abbas untuk tidak berdiskusi dengan Khawarij. Dan apa yang terjadi Pak? Ketika Ibnu Abbas datang tidak membawa senjata, Khawarij aja udah ngomong, tong lobang ngomong jeung si eta mah engke kapangaruhan. Saking luar biasanya sahabat Ibnu Abbas. Dan pada waktu itu ikhwat iman, kenapa Khawarij kemudian kembali lagi ke pangkuan kekuasaan Ali bin Abi Thalib? Itu atas dakwahnya Ibnu Abbas. Nah, yang sisanya lagi yang 12.000 ikhwatul iman itu tidak masuk ke jalur kekuasaan Ali bin Abi Thalib, itu karena memang dari awal sudah menolak dan menjauhi dakwahnya Ibnu Abbas. Dalam nguping waktu hari tahu meureun asup sarua gitu. Jadi dia udah mencegah gitu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, inilah sosok daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa gitu? Nah, ini barangkali yang harus kita ambil ibrah dari sosok Ibnu Abbas ini. Kenapa beliau menjadi sosok pribadi yang hebat di dalam bidang agama, pemahaman Al-Quran yang luar biasa, dan menjadi rujukan di dalam bidang tafsir. Baik ikhwatul iman, mari kita sama-sama kaji kenapa. Dan tentu saja hikmah ini bisa kita terapkan untuk pribadi kita dan juga untuk anak-anak kita. Ternyata ikhwatul iman rahimakumullah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Sa'ad dari jalur Qasim bin Malik, da'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an utiyal hikmata marratain. Kata Ibnu Abbas, aku didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya diberikan hikmah sebanyak 2 kali. Mohon maaf Pak, kalau misalkan ada istilah kata hikmah di dalam agama, itu tingkatannya lebih atas lagi dari ilmu. Jadi hikmah ini perkataan yang dihasilkan dari konsepsi seorang setelah pemahamannya terhadap ilmu yang sangat luar biasa, itu disebutnya hikmah. Contoh sederhana, barangkali bapak-bapak pernah mendengar salah satu imam tafsir zaman kontemporer, Imam Asy-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau menarik Pak, ketika menafsirkan surah An-Nas, beliau menyimpulkan seperti ini.
jika engkau tidak ada satupun yang iri dan dengki kepadamu, maka kamu adalah orang yang gagal. Sekali lagi apa ya? Kalau ada orang yang tidak ada yang dengki kepadamu dan iri kepadamu, berarti kamu orang gagal. Karena sejatinya kalau dengki itu cirinya apa, Pak? Berarti ada kebaikan yang ada pada diri kita. Orang yang iri itu karena seseorang memiliki harta yang banyak, maka ada orang yang kemudian dengki karena hartanya. Ada yang jabatannya tinggi, maka orang lain dengki karena jabatannya. Ada yang karena ilmunya dan pengaruhnya luar biasa, dan orang pun ada yang dengki dengan pengaruhnya. Maka kata Imam Asy-Sya'rawi, jika tidak ada satupun orang yang dengki kepadamu, berarti kamu orang yang gagal. Kesimpulannya tidak ada kebaikan padamu. Harta eueuh, ilmu eueuh, kasep henteu, takkan seperti segitu. Nah, ini diantara apa? Hikmah, kesimpulan dari sebuah ilmu. Nah, seperti itu ikhwati iman. Ibnu Abbas ini pantas mampu berdakwah kepada Khawarij yang terkenal keras, ikhwatul iman rahimakumullah, karena didoakan hikmah oleh Rasulullah. Tapi poinnya lagi, ikhwatul iman, saya ingin tegaskan, ternyata bukan hanya sekedar doa Rasulullah. Yang saya ingin beri catatan adalah bagaimana proses seorang Ibnu Abbas mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, tadi saya telah sebutkan perkataan Ibnu Abbas bahwa beliau didoakan oleh Rasulullah, diberikan hikmah sebanyak 2 kali. Kata Ibnu Abbas, bitu fi baiti kholati Maimunah. Aku menginap di rumahnya bibiku, yaitu Siti Maimunah. Nah, Siti Maimunah ini adalah istri Rasul. Maka pada waktu itu berarti kepada Rasulullah itu nyebutnya mang, paman. Nah, kemudian ikhwati iman, kata Ibnu Abbas, fa wada'tu lin nabiyyi guslan. Maka aku sediakan tempat bersuci untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Pak, usia anak 10 tahun sudah punya sopan santun terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyediakan tempat bersuci. Ya tong dibayangkan siga ayeuna aya keranjang saja bana, disayogikeun ember yang bebersih lamun urang. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, man wada'a hadza? Siapa yang menyimpan tempat bersuci ini? Maka kemudian kata sahabat, qalu Abdullah. Kata sahabat, tuh Ibnu Abbas Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagia melihat seorang anak usia 10 tahun sudah punya sifat sopan santun. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW atas keriduannya mengeluarkan doa, Allahumma 'allimhu ta'wil wa faqihu fid-din. Ya Allah, ajarkanlah kepada anak ini tafsir Al-Quran, wa faqihu fid-din, dan fahamkanlah anak ini dalam urusan agama. Ternyata, Pak, mohon maaf, ternyata Ibnu Abbas mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas adabnya yang luar biasa. Lamun bahasa Sunda maka yun, Pak. Usia 10 tahun tos gaduh kasopan sapertos kieu. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, kita bisa fahami di dalam Islam terkadang ada hal yang barangkali tidak sejalan dengan logika manusia. Kita akan mendapatkan hikmah dari kejadian yang menimpa Ibnu Abbas ini, kebaikan yang menimpa Ibnu Abbas ini. Kesimpulannya apa, Pak? Bahwa di dalam Islam untuk memahami ilmu, untuk menguasai ilmu bukan hanya sebatas logika tapi adab. Maka jangan aneh ikhwatul iman rahimakumullah, kata Sufyan Ats-Tsauri, kanu la yukhrijuna abna'ahum li talabil ilmi hatta yata'addabu wa yata'abbadu 20 sana. Kata Sufyan Ats-Tsauri ikhwatul iman rahimakumullah, kanu, generasi salaf, yaitu sahabat dan juga tabi'in, la yukhrijuna abna'ahum, tidak mengeluarkan anak-anaknya li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Kan nuntut ilmu mangkeh. Sampai kapan ikhwati man? Hatta yata'addabu wa yata'abbadu 20 sana. Sampai anak tersebut memiliki adab dan dorongan ibadah atas dorongan sendiri. Berapa lama pendidikan karakter ini? 20 sana, 20 tahun ikhwat.
Bahkan Imam Al-Auza'i, ikhwat iman, salah satu imam madhab yang kemudian madhabnya hilang karena tidak ada kaderisasi, beliau mengatakan, saya belajar adab 30 tahun dan menuntut ilmu selama 20 tahun. Imam Malik, ikhwatul iman rahimahullah, beliau mengatakan, aku belajar adab berapa tahun? 30 tahun dan kemudian menuntut ilmu 20 tahun. Hampir mirip dengan Imam Al-Auza'i. Maka jangan aneh ikhwatul iman kalau kemudian ilmu daripada ulama terdahulu itu kebermanfaatannya sampai kepada kita saat ini. Kenapa? Karena adab didahulukan sebelum ilmu. Mohon maaf Pak, di dalam Islam itu terkadang ada hal yang barangkali tidak sejalan dengan logika. Barangkali secara keumuman, ameh budak teh pinternya, ameh bisa pahamnya, modal pangbadagnya otak gitu. Tapi di dalam Islam membuktikan bahwa keberkahan ilmu, penguasaan ilmu itu adalah dimulainya dari adab. Contoh lagi Pak, di dalam Islam banyak hal yang tidak sejalan di dalam logika. Contoh sederhana. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah menghancurkan harta riba wa yurbis shadaqah dan menyuburkan sedekah. Yuk secara logika aja kita ngobrol secara logika. Pak, lamun abdi nambutkeun artos 500.000 ka Bapak. Cek abdi teh Pak, engke uwihkeun 1 juta. Secara logika weh heula Pak. Untung teu abdi? Untung kan ya? Untung. Secara logika untung kan? Ayeuna teh balik Pak. Abdi gaduh 500.000 dipasikeun ka Bapak. Nambihan ngirangan. Secara logika ngirangan. Secara logika mengirangan. Tetapi di dalam Islam tidak demikian. Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Allah hancurkan harta riba wa yurbis shadaqat dan kemudian menyuburkan sedekah. Mohon maaf Pak. Di hadis riwayat At-Tirmidzi, kana akhwani fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 saudara di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhumal muhtarif. Salah satu di antara keduanya adalah pekerja, kerja di pasar. Yang satunya ngaji sama Rasulullah. Otomatis yang ngaji dengan Rasul ini tidak bekerja. Sampai kemudian saudara yang satunya lagi yang bekerja di pasar ngomong begini, ngadulah ke Rasulullah. Fasyaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rasul, cik atuh teh papagahan dulur sim kuring teh sina digawe sarua. Sebab pangabutuh sim kuring teh lain ngan ngungkul manehna. Yang berenjang diri sorangan, yang istri yang sajabana. Kitulah kira ngelangkung. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, apa bahasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La'annaka turzaqu bihi. Bisa jadi rizki yang kau peroleh saat ini disebabkan engkau membiayai pendidikan ilmu agama saudaramu. Harus Pak. Jadi mohon maaf Pak, ketika dia berdagang misalkan, jualan aqua, kemudian ada yang membeli, kemudian ada yang memberikan uang, diambil uangnya. Secara zahir itu dia mendapatkan rizki atas apa Pak? Perdagangannya. Tapi dalam Islam, la'allaka turzaqu bihi, bisa jadi engkau mendapatkan rizki itu bukan atas pekerjaanmu di pasar, tapi disebabkan engkau membiayai pendidikan saudaramu dalam menuntut agama. Tak itu pengintutnya di Islam banyak hal yang barangkali tidak masuk logika. Nah, ikhwatul iman, termasuk di sini kita mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa pelajaran luar biasanya? Di dalam Islam, dalam proses penguasaan ilmu dan keberkahan ilmu itu bukan modal intelektual tapi adab. Dan mohon maaf Pak, barangkali pendidikan adab ini sudah hampir hilang. Punten di zaman simkuring, komo di zaman bapak-bapak mahnya, Pak masih keneh teh. Sigana mah di mah masihnya insyaallah barangkali na. Zaman kiwari mah zaman kapengker Pak, zaman simkuring masih aya istilah upami murangkali ngalangkung di payunan sepuh teh. Pak, punten, ngiring ngalangkung. Leres. Bareng zaman bapak-bapak komonya langkung sopan gitu. Zaman simkuring mah di Asna Girang masih ada nu sapertos kitu teh, Pak. Upami misalkan ibu-ibu ngalangkung, "Bu, bade ka mana?" nya sopan satuna teh. Upami aya guru nyandak barang-barang, "Bu, uyos nyandakeun ku simkuring." Kan masih bahasa-bahasa gitu. Bahkan punten Pak, almarhumah Punini itu
paling ketat dina bab adab teh gitu. Di antawisna adab anu selalu diemut ku sim kuring tipun ini dek cenah. Upami nyayogikeun leueuteun cai kangge tamu cenah. Kahiji cenah kitu Pak. Ieu mah tipun ini nya ilmu sanadna nyambung ka pun ini. Ieu mah ijazah ka ikhwati iman. Jadi saur pun ini de lamun misalkeun nyimpen cai simpen palih ka tuhu tamu. Teras nu kadua arahkeun gagangna ka palih dieu cenah. Kitu cenah ikhwati. Dan pendidikan adab itu masih kentara di zaman dahulu Pak. Tapi hapunten zaman kiwari Pak, dukanya di Cikijing meureun nya. Hampir-hampiran murang kali itu upami ngalangkung jarang menyebut punten atanapi menyapa saha minimal menyapa orang lain tetapi menyapa guruna terus hampir jarang. Padahal ikhwatul iman rahimakumullah dina ieu hadis menyebutkan di dalam Islam itu kekuatan ilmu, keberkahan ilmu, penguasaan ilmu itu bukan intelektual, bukan, tapi ada. Dan mohon maaf Pak, mudah-mudahan ini pesan dari pribadi saya. Sudah saatnya kemudian kita mengembalikan adab ini gitu. Di antawisna nitipkan kamu rangkali jang omat lamun ningali ustad teh mawa babawaan anu loba sok bantuan. Lamun misalkan ustad nuju ngalengkah omat tong mayunan kecuali lamun kapaksa menyebutkan punten. Sepertinya adab-adab seperti ini sudah hampir hilang Pak. Pak, di mazhab Syafi'i ada salah satu ulama yang bernama Imam Ar-Rabi. Imam Ar-Rabi ini ikhwatul iman di antawis lamun urang mah santri anu belet santri pangbeletna Imam Asy-Syafi'i. Ya belet lah gitunya. Bahasa sim kuring belet. Bodoh gitu. Apa disebut bodoh gimana ikhwati mah? Sudah diajarkan sebanyak 39 kali untuk materi yang mudah tengar-tingarti wae. Bahkan ikhwatul iman rahimakumullah, Imam Asy-Syafi'i menyengajakan diri untuk kemudian mengajar Imam Ar-Rabi supaya paham terhadap ilmu ini. Karena apa? Karena saking sopan santunnya seorang Imam Ar-Rabi. Dan ini jadi hikmah juga luar biasa Pak. Kalau orang guru yang adabnya tinggi melihat anak didiknya tidak paham itu langsung datang ke rumahnya gitu. Dituntun yo mana yang gak paham. Ini luar biasa Imam Syafi'i Pak. Dan kemudian ikhwati mah dijelaskan dengan metode yang luar biasa Imam Asy-Syafi'i tengar-tingarti kana Imam Ar-Rabi. Sampai kemudian Imam Syafi'i mengatakan, Ar-Rabi, saya sudah berusaha mengajarkanmu pelajaran ilmu ini, tinggal engkau berdoa kepada Allah. Dan bagaimana Pak sekarang yang terjadi? Dan perawi tertinggi untuk madhab Asy-Syafi'i yaitu Imam Ar-Rabi, santri anu pang belet, tapi memiliki adab yang luar biasa. Punten Pak, nyayogikeun tempat wudu Imam Syafi'i, nyayogikeun tempat calik Imam Asy-Syafi'i. Teu kahartos kan secara logika kumaha eta ilmu bisa abus gitu kan. Otakna belet. Tapi di dalam Islam Allah lah yang memiliki hak untuk memasukkan ilmu. Karena ilmu ini mulia. Dan adab ini adalah kunci terpenting. Tapi yang saya ingin tegaskan, ikhwatul iman rahimakumullah, mohon perkataan ini untuk dibuang sejauh-jauhnya. Adab lebih penting dari ilmu. Enggak. Dua-duanya penting. Karena tujuan terbesar kita adalah untuk mendapatkan ilmu. Hanya untuk keberkahan ilmu ini kuncinya adalah adab. Maka jangan aneh ikhwatul iman rahimakumullah, kita temukan orang-orang yang memiliki perbendaharaan ilmu yang banyak, tapi dalam aplikasi di masyarakatnya tidak sesuai dengan apa yang digambarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Ilmuna seueur, hafalan Quranna seueur, tapi tidak membawa keberkahan. Bisa jadi ketika proses pendidikannya yang didahulukan adalah maaf Pak, mohon maaf ranking gitu. Nu penting ranking nggak apa-apa. Ranking dan sebagainya bukan tidak penting ikhwati man. Tapi justru sekarang yang hilang adalah pendidikan karakter. Nah ikhwatul iman rahimakumullah, ini barangkali gambaran dari bagaimana kemudian Ibnu Abbas menjadi sosok yang luar biasa di dalam ilmu agama Islam, wabil khusus dalam bidang ilmu tafsir.
Nah, itu kejadian yang pertama. Yang kedua, ikhwatul iman, kata Ibnu Abbas, aku didoakan yang kedua, sholaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam min akhiril lail. Aku sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir malam, berarti sekitar jam 3. Faja'alani hidha'ah. Kemudian ketika posisinya di belakang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipindahkan sejajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi dalil bahwa ketika sholat berdua maka posisinya sejajar. Dan bolehnya memindahkan seseorang yang tidak sesuai dengan safnya. Kan ku Ibnu Abbas, ku Rasulullah, Ibnu Abbas ada di belakang, oleh Rasulullah dipindahkan ke sebelah kanan. Termasuk bolehnya juga kemudian kita bergerak, misalkan ada imamnya ada di sebelah kanan, makmumnya ada sebelah kiri, boleh bertukar tempat, gerakan yang diperbolehkan. Nah, ikhwati iman, setelah selesai sholat tahajud, kemudian Ibnu Abbas ngomong kayak gini, usia 10 tahun ngomong kayak gini, ikhwati iman. Wayan bagi li ahadin an yusolliya hidha'aka wa anta Rasulullah. Rasul, bagaimana mungkin ada seseorang ketika sholat di samping engkau sedangkan engkau ini Rasulullah? Maksudnya mah teu pantes atuh abdi sholat sajajar jeung anjeun teh kan Rasulullah. Sikap naon padu kitu? Rasa segan seorang murid kepada gurunya. Maka Rasul bahagia, bingah ningali budak siga kieu boga segan kanu janten Rasulna ka guruna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan lagi doa kepada Ibnu Abbas, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihu fiddin. Kesimpulannya ikhwatul iman rahimakumullah, bahwa ridha guru itu salah satu penyebab seseorang itu mendapatkan keberkahan ilmu. Jadi mohon maaf Pak, saya tekankan sekali lagi, pastikan kemudian wabil khusus santrinya dan juga kita sebagai orang tua memiliki adab kepada guru. Punten Pak, komo zaman bapak-bapaknya, lamun misalkan budak dicarekan ku guru zaman baheula, eta budak teh teu daek ngabejakeun ka bapakna kunaon? Ku sabab bakal dicarekan deui ku bapakna teh. Bahkan leuwih hebat deui dicarekan teh. Leres. Zaman kiwari ikhwatul iman, aya guru anu teu pira, luruskeun salatna Pak. Luruskeun salatna. Kumaha kajadianna? Bisa ka Komnas HAM kan? Aya nu di penjara jeung sajobona, padahal mangan disigeng disebutna dikepre. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, hampir hilang adab siapa? Seorang murid kepada gurunya. Kadang kawisnya kebanyakan orang tua saat ini ranking sabaraha tos paham tacan ieu jeung sajabana, jarang menyentuh kumaha ka guru sopan santun. Ade-kadenya ka guru upami tepang ucapkeun salam, suntangan jeung sajabina, sungkeun doanya, jarang gitu. Padahal eta keberkahannya. Iya, Ibnu Abbas 2,5 tahun Pak mulazamahnya, tapi jadi sosok ulama panutan para sahabat itu karena adabnya. Dan ternyata ikhwatul iman rahimakumullah, adab beliau itu bukan hanya kepada Rasulullah SAW saja, termasuk bagaimana kemudian sahabat Ibnu Abbas ini Pak, jika mau belajar kepada sahabat itu ngajinya di waktu qailulah. Waktu qailulah itu sekarang zuhur jam berapa Pak? 11.40 ya, sekitar 11.40. Itu sekitar jam 11 kurang 1/4 lah. Nah, Ibnu Abbas Pak, kalau mau ngaji kepada para sahabat, dia duduk aja di luar. Duduk di luar, kemudian bahkan kata Ibnu Abbas pernah pada waktu itu terjadi badai pasir. Pasir yang begitu dahsyat, ikhwatul iman rahimakumullah, kedinginan, berdebu dan kotor sebagainya. Sampai kemudian sahabat mau sholat zuhar, ikhwatul iman rahimakumullah, dan menemukan Ibnu Abbas sudah ada duduk di luar. Sudah ada duduk di luar. Sampai kemudian sahabat terkaget. Wahai keponakan Rasulullah SAW, kenapa engkau di luar? Padahal kalau misalkan engkau butuh kepadaku, utus saja utusan, nanti saya yang menghampiri kamu. Ini saking hormatnya sahabat kepada Ibnu Abbas, keponakan Rasulullah SAW. Dan apa bahasa daripada Ibnu Abbas Pak? Al ilmu ya'ti wala yu'ta alaih. Al ilmu yu'ta wala ya'ti alaih. Kata beliau Pak, ilmu itu
didatangi, bukan datang sendiri. Jadi Ibnu Abbas nu butuh, lawan bahasa orang abdi nu butuh ilmu, maka abdi nu datang. Sanes ilmu nu ngadatangan abdi gitu. Jadi lamun dina adabna teh Pak, bahasa nama kedahna anu butuh ilmu nyamperkeun gitu. Cek Ibnu Abbas teh. Nah, ini sopan santunnya seorang Ibnu Abbas kepada para sahabat. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, saya ingin tegaskan dari hadis ini ternyata kenapa Ibnu Abbas sejarahnya diajarkan atau didoakan Rasulullah, karena ada beliau yang luar biasa. Nah, maka pentingnya ikhwatul iman rahimakumullah, saya juga ingin berbagi sharing kepada ikhwatul iman, pentingnya seorang guru mendoakan seorang murid yang barangkali jarang disampaikan oleh seorang guru. Dan kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, ternyata di sini berkesimpulan juga bahwa ridho guru itu memiliki derajat yang tinggi untuk pemahaman seorang santri terhadap ilmu. Satu waktu Pak, termasuk kita sebagai orang tua dalam proses mendoakan anak-anak kita menjadi pribadi yang soleh. Satu waktu Pak, ada sebuah share di salah satu grup Al-Azhar. Di dalam sebuah kisah nyata itu ada seorang ibu yang mengadu kepada seorang syekh di Yaman. Di antara aduannya, "Syekh, bagaimana saya mendidik anak saya? Karena setiap hari saya selalu ribut dengan anak tersebut, selalu meninggalkan sholat, kata-katanya tidak pernah lembut, kasar dan sebagainya." Maka menarik ikhwati iman, pertanyaan dari syekh itu, adakah rasa benci? Adakah engkau ridho terhadap anakmu? Pertanyaannya sederhana sakitu Pak. Sebab etama berdasarkan hadis ridallah fi ridal walidain. Keridhaan orang tua itu ada pada keridhaan Allah, ada pada keridhaan orang tua. Maka disarankan oleh syekh tersebut, "Bu, sekarang saya berikan salah satu doa. Mohon ketika doa itu, ketika engkau mendoakan anakmu, pastikan di dalam hatimu engkau ridho terhadap anakmu dan hilangkan kebencian terhadap anakmu." Maka Pak, tips ini kemudian digunakan oleh ibu ini Pak. Ngadoa wongi ikhwatul iman rahimakumullah, "Ya Allah, abdi ridho, abdi nya'a, paparin kasolehan kamu rangkali." Dan luar biasa Pak, ikhwatul iman rahimakumullah, tidak menunggu waktu lama. Pas waktu pagi Pak, si anak ini kemudian mengucapkan salam kepada ibunya. "Assalamualaikum, mah, bade angkat heula, bade ameng aa." Nah, ulang atuh si ibu teh. Ieu budak kunaon gitu. Yang mata urang mah kadang-kadang aneh ya, Pak. Budak baong lieur, ieu bager kunaon, bilih keasupan isme-isme naon gitu. Hariwang ieu budak kunaon. Dan pada waktu itu ikhwatiman, anak ini keluar main istilahnya. Pada waktu itu karena khawatir si ibu menelepon di waktu asar. Pas menelepon di waktu asar, ikhwatul iman rahimakumullah, ternyata tidak diangkat teleponnya. Semakin khawatir terus ditelepon dan akhirnya diangkat oleh anak tersebut. Kata anak tersebut, "Mah, mohon maaf, tadi teleponnya tidak diangkat. AA baru saja selesai sholat berjamaah asar, Pak." Luar biasa. Makanya penting ikhwatul iman rahimakumullah bagi seorang guru dan juga kita sebagai orang tua untuk benar-benar ridho kepada anak kita. Dan kadang-kadang bisa jadi seorang santri itu tidak paham terhadap ilmu itu, bisa jadi karena ketidakridhoan seorang guru. Nah, ini diantaranya ikhwatul iman rahimakumullah, hikmah yang pertama dari aspek si pembelajar, seorang santrinya, sopan santun dan adab terhadap guru. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, sekarang pelajaran sebagai pendidiknya. Nah, bagaimana di dalam hadis itu digambarkan oleh sahabat Ibnu Abbas, "Dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkulku. Bahkan di dalam riwayat Al-Musannaf disebutkan ila sadrihi, sampai dadanya, Pak. Di sini ada hikmah bagaimana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pendidikan verbal kepada kita, Pak. Pendidikan berupa sentuhan. Bayangkan, Pak, dipeluk heula, ditangkep heula, terus ngadoakeun murang kalihna, "Allahumma 'allimhul kitab." Ya Allah, ajarkan ieu murang kalih Alkitab. Punten, Pak, abdi lamun ku ustad, lamun bari salam terus diusapan tonggong, terus didoakeun, mat sok didoakeun sing jembar ilmuna, sing berkah, sing loba mikanya. Eta teh Pak kana hate teh ngaleket teh eta teh.
tenang gitu tuh. Asa termotivasi untuk terkabulnya doa itu, Pak. Dan luar biasanya Rasulullah SAW kemudian merangkul Ibnu Abbas dan mendoakan, ya Allah, ajarkan ka ieu murang kali Alkitab. Maka pada waktu itu doanya jadi terkabul. Kenapa? Karena rasa kasih sayang berupa verbal itu kemudian diberikan kepada Ibnu Abbas. Nah, di sini pentingnya juga ikhwatul iman rahimakumullah, pendidikan verbal untuk anak-anak kita yang barangkali jarang saat ini dilakukan orang tua atau bahkan seorang guru. Ikhwatul iman rahimakumullah, yang kedua bahkan di dalam hadis Ibnu Sa'ad yang lainnya, famasaha ala nasiyati, Rasulullah SAW sebelum mendoakanku, kata Ibnu Abbas, famasaha ala nasiyati, mengusap bagian kepala, Pak. Manawi pernah ngiring kajian Ustadz Ucu Najmuddin ya, Pak. Jadi seseorang yang diusap kepalanya tapi pakai tangan kanan ya, sebab kalau tangan kiri bahaya kata beliau. Kalau diusap pakai tangan kanan itu seakan-akan seperti apa, Pak? Seperti wadah yang terbuka, dan pada waktu itu kita mengisi apa saja itu lebih mudah. Jadi usapan, Pak. Ketika diusap anak ikhwati iman, jangan sing paham karena agama, sing ngerti karena Al-Qur'an. Nah, itu pesan itu lebih mudah. Nah, ini luar biasa pendidikan Rasulullah SAW ikhwati iman rahimakumullah. Selanjutnya pendidikan verbal yang lain, Rasulullah banyak sekali bagaimana mendidik anak-anaknya, memberikan nasihat dengan didahului dengan sentuhan verbal. Ikhwatul iman rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW kata Abu Hurairah, qabbala Rasulullah SAW Al-Hasan bin Ali. Rasulullah SAW itu punya kebiasaan mencium Hasan bin Ali, yaitu cucu Rasulullah SAW. Wa indahul Aqra bin Habis, dan kemudian di pinggir Rasulullah itu ada Aqra bin Habis, salah satu sahabat. Kemudian Aqra ini mengatakan ini ke Rasulullah, Rasul, innali asyrata minal walad, Rasul, aku punya 10 anak. Namun dari 10 anak ini tidak ada satupun yang pernah saya cium, Mbak. Ini catatan sekali lagi ya. Dari 10 anak itu tidak ada satupun yang pernah saya cium. Apa bahasa Rasulullah? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Ini luar biasa, Pak. Mafhumnya juga hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah yang terakhir, barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Artinya, seseorang yang tidak pernah mencium anaknya adalah bentuk ketidaksayangan kepada anak itu. Maka dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Di dalam riwayat yang lain, ikhwatul iman rahimakumullah, ada Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah mencium cucu-cucunya, dicium sama Rasulullah. Kemudian Arab Badui itu bertanya, tuqabbiluna sibyan, apakah engkau mencium anak-anakmu? Fama nuqabbiluhum, kata Arab Badui itu, saya punya anak tapi tidak satu pun pernah saya cium. Maka ikhwati iman, bahasa dari Rasulullah lebih ngeri lagi. Au amliku laka an nazza'allahu min qalbikar rahmah. Hati-hati, jika kau tidak pernah mencium anakmu, Allah akan mencabut rasa kasih sayang di dalam hatimu. Allah cabut rahmat di dalam hatimu terhadap anakmu. Bisa dipahami ya, Pak? Kira-kira kalau lihat dari konteks hadis ini, mencium anak ini wajib atau sunnah, Pak? Lihat konteks ini, wajib kan? Bahasanya ngeri kan? Allah akan mencabut rasa kasih sayang dari hatimu. Punten, Pak, bukan salah ya, tapi keumuman masyarakat kita itu kadang-kadang yang mencium itu anak ya. Tadi ada badai angkat sekolah, salam heula gitu. Pak, itu nggak salah gitu. Cuman yang lupa dari aspek orang tuanya adalah mencium anaknya, Pak. Punten, Pak, istri saya diantaranya ada salah satu mentor beliau, salah seorang ustadz, itu kata beliau bisa jadi di antara kesuksesannya, ayahnya kalau mau pergi bekerja ke kantor itu ngumpulin anak-anaknya dan kemudian dijajarkan, Pak, dirapihkan, kemudian satu-satu dicium keningnya, Pak. Satu-satu dicium keningnya. Ini barangkali ikhwatul iman rahimakumullah, pendidikan verbal Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar memberikan pesan, tapi pesan ini tentu saja kita punya harapan besar agar pesan yang kita berikan kepada anak ini
sampai. Ya, kita punya anak, nak sini nak, yuk sini, dicium, diusapan, Khadijah diusap. Dan ikhwat iman yang terakhir pada kajian kali ini, pendidikan verbal Rasulullah SAW pun itu diajarkan kepada bukan hanya kepada cucunya tapi kepada sahabat yang lain. Ikhwat iman, di dalam sebuah hadis disebutkan karena Rasulullah SAW ya'khuduni fayuq'iduni ala fakhidhihi. Kata Usamah bin Zaid, Pak, Rasulullah SAW satu waktu pernah mengambilku dan mendudukkanku di pahanya, membawa Hasan didudukkan di pahanya, kemudian dirangkul, Pak. Ketika dirangkul kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahummarhamhuma, ya Allah berikanlah rahmat atas dua anak ini, fa inni arhamuhuma, sesungguhnya aku mencintai kedua anak ini. Ini boleh kita lakukan ya Pak ya. Allah, kalau ke anak laki-laki, Allahummarhamhu fa inni arhamuhu. Ini diantara doa Rasulullah SAW, sentuhan verbal Pak, dipeluk dan sebagainya seperti ini. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, itu diantaranya. Dan yang terakhir pada kajian pada subuh kali ini, pendidikan Rasulullah SAW terhadap anaknya itu penuh kelembutan, Pak. Di antaranya, satu waktu ada Ummu Khalid. Ummu Khalid ini masih kecil pada waktu itu menggunakan gamis warna kuning. Ya, bahasa di sini ma'abi wa alayya qamisu asfar, menggunakan gamis warna kuning. Ini menjadi dalil bahwa bolehnya kita menggunakan gamis yang berwarna, tidak hanya berwarna hitam, tapi boleh juga warna kuning. Ini dalam konteks ini kuning ya, bade beureum nya mangga we teh mah kumaha ibu-ibu gitu, ngangge gamis warna kuning. Kemudian kata Rasulullah SAW, Pak, itu memuji Ummu Khalid yang pada waktu itu masih anak-anak dengan sebutan sanah. Nah, sanah itu ikhwat iman kata-kata Habsyah yang artinya bagus. Namun bahasa Sunda menisaye gitu. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ini responsifnya seorang Rasulullah mengomentari keadaan seorang anak. Sanah. Dan kemudian ikhwat iman, ketika Rasulullah duduk dan berkomunikasi dengan ayah Ummu Khalid, itu kemudian Ummu Khalid ini memainkan cincin Rasulullah SAW. Pak, kira-kira lamun orang keur ngobrol jeung bupati tuluy HP-na diulinkeun ku budak, wajar teh lamun kemudian budak orang dibetot ke orang? Wajarnya. Nah, kemudian ini pun dilakukan oleh ayahnya Ummu Khalid, dibetot. Tapi kata Rasulullah SAW, da'ha, biaskan antep. Ini artinya, Pak, luar biasa kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak-anak dalam proses pendidik. Termasuk kita, mohon maaf, saya juga banyak mengkritik juga diantaranya kepada para jamaah yang mohon maaf Pak, ketika ada anak kecil berlari-lari di masjid dan sebagainya. Kemudian budak mah dah budak. Rasulullah bahasanya daha, biarkan, udah biarin, nggak apa-apa. Dah budak meureun bahasa lamun diteruskan begitu. Kalau ayo sekarang di masjid ada anak-anak lari, kita rangkul kasih tahu, nah meureun angge deui nu tadi meureun dipeluk. Khadijah sok ka dia. Pami di masjid rapihnya sholatnya. Tadi itu lebih terasa kasih sayang dari seorang guru kepada anak didiknya. Nah, ini barangkali ikhwati rahimakumullah hikmah dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor 75. Yang pertama, kesimpulannya dari aspek santri ikhwati iman, para penuntut ilmu, bahwa di dalam Islam untuk memahami ilmu itu bukan faktor terbesar, itu bukan intelektualitas, tapi yang tertinggi adalah adab. Yang kedua, ikhwatul iman rahimakumullah, di sini kita mendapatkan hikmah juga bagaimana pendidikan Rasulullah SAW agar sampai pesan kasih sayang Rasulullah kepada anak-anaknya ada pendidikan yang berupa pendidikan verbal, baik itu rangkulan, usapan dan juga ciuman. Barangkali itu ikhwat iman yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.